Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak semua. Siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ketua Kelas Mas Nur, saya mohon untuk memimpin doanya. Ya, Bu. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, setelah berdoa, saya ingin tanya kabar. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Kabar Bu. baik, Bu. Saya kalau ingin tanya kabar ke anak-anak, bilang gini ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa, penuh semangat. Coba diulangi lagi. Kayak PAUD, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa. Semangat. Iya. Sebelum mulai pelajaran, saya ingin presensi kehadiran dulu. Mas Nur ada? Ya, adalah, Bu. Mau berdoa tadi. Mas Yos Sasek, Ada, Bu. Ini Mas saya. Feli. Loh, Nggak masuk, Bu. Mana nggak masuk? Waduh, Nggak ini masuk. keterangannya apa ini? Alfa atau sakit? Biasanya terlambat, Bu. Mungkin masih di gerbang. Dihukum kali, Bu. Biasanya Belum kehujanan. datang kelas. Ya, wis. Kena tatip Oh, mungkin, kena Bu. tatip. Oh iya, nanti mungkin saya tanyakan ya. Mbak Yuliana, Ada, ada? Bu. Oh ya Allah, alhamdulillah. Mas Hasrat, Ya, Bu. alhamdulillah ada. Bu Ratri, oh maaf Mbak Ratri, ada? Mas Zulkifli, Hadir, Bu. Mas Salesman, Hadir, Ibu. Mbak Setia, Hadir, Bu. Mas Yaso, halo Pak. Hadir, Bu. Baik. Alhamdulillah cuma Mas Seli ya yang belum masuk ya hari ini ya. Baiklah. Ih, Bu Widya hari ini akan menerangkan tentang teknik presentasi yang efektif. Sebelumnya itu untuk motivasi hari ini, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Ini katanya Pak Abigail Adam. Ya, jadi kita harus terus belajar, kita harus terus kerja keras, kita harus terus semangat supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di hari ini maupun di hari esok. Ya, baik anak-anak, untuk itu is breaking dulu ya. Kalau Bu Widya menyebut halo, maka kalian menjawab dengan hai, gitu ya. Oke, bisa dimulai semuanya. Oke, Ya, Bu. bisa dimulai Iya, semuanya. Bu. Bisa, Bu. Ya, sekarang Bu Widya bilang halo. Hai. Hai. Iya, pinter. Lagi halo. Hai. Hai. Kalau Bu Widya bilang hai, kalian jawab halo ya. Hai. Halo. Halo. Oke. Hai. Halo. Halo. Ya, kalau Bu Widya bilang halo, hai, halo, kalian bilang hai, halo, hai, gitu ya. Oke. Halo, hai, halo.
Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Iya, baik. Anak-anak bersemangat hari ini. Semangat, Ibu. Nah, ini sekarang Bu Widya akan menjelaskan materi sebelumnya. Materi sebelumnya Bu Widya membahas tentang Excel. Apa yang kalian ketahui tentang Excel? Menghitung Microsoft Excel adalah Microsoft pengolah angka. angka. Bu. Pinter sekali Mbak Yuli, jawab betul. Microsoft Excel adalah lembar pengolah angka. Terus kemudian apa bedanya dengan Microsoft PowerPoint? Ada yang nggak tahu nggak? Apa itu Microsoft PowerPoint ya? Microsoft PowerPoint PowerPoint itu adalah untuk presentasi, Bu. iya betul, untuk presentasi atau lembar kerja presentasi. Nah, keterkaitan apa dengan Excel? Ya, jadi Microsoft PowerPoint bisa digunakan untuk mempresentasikan Microsoft Excel atau pengolah angka, ya baik pengolah angka, pengolah kata dan lain sebagainya. Nah, untuk itu intinya adalah kompetensi hari ini kita akan menerapkan teknik presentasi yang efektif. Nah, indikatornya apa? Indikatornya nanti kalian bisa mengimplementasikan macam-macam teknik presentasi. Kemudian kalian bisa membandingkan teknik presentasi yang efektif. Kemudian untuk prakteknya apa? Kalian diharapkan mampu untuk melakukan presentasi yang efektif. Kalian buat lembar presentasi di Microsoft PowerPoint yang menarik, yang kreatif, ada animasinya, ada gambarnya, ya. Kalau perlu ada videonya, ya. Pokoknya yang sangat menarik. Kemudian hari ini saya ingin pembelajarannya kalian bersikap tertib dan penuh semangat. Kalian bisa membandingkan teknik presentasi yang efektif menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Ya, terus kemudian kalian bisa praktek menggunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian kalian bisa mempresentasikan ya dari hasil kerja kalian di depan kelas dengan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak, marilah kita lihat videonya di link berikut ini. Ya. Oke, reverse sudah dilihat videonya. Nah, sudah dilihat videonya ya. Bu Widya akan menjelaskan materi pokok tentang teknik presentasi. Nah, pengertian presentasi itu apa? Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu informasi kepada orang lain. Presentasi yang dianggap efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, namun juga dapat menggerakkan audiens untuk melakukan suatu hal agar presentasi menjadi efektif dan perlu menggunakan teknik presentasi. Nah, jenis-jenis presentasi ada apa saja? Jenisnya ada 4, yaitu presentasi teks, di mana penyajiannya menggunakan teks, ya kata demi kata yang tertuang dalam kertas penyajian. Kemudian yang kedua, presentasi hafalan. Gaya penyajiannya di mana isi bahan sajian ditulis dalam bentuk teks tertulis lalu dihafalkan. Contohnya laporan hasil studi singkat, hasil kunjungan atau observasi. Kemudian ketiga, penyajian spontan,
yaitu penyajian langsung informal tanpa persiapan yang matang di pihak pembicara. Contohnya pertemuan khusus diminta langsung beri sambutan. Nah, ini penyajian spontan mungkin biasanya kalau ada yang punya putranya yang khitanan, langsung disuruh memberikan ceramah, biasanya langsung ya, spontan ya, seperti itu. Kemudian penyajian dengan kartu. Penyajian dengan kartu berisi uraian penyajian sesuai nalar pendengar. Namun intinya sajian tetap disesuaikan dengan tujuan penyajian. Nah, ini contohnya presentasi yang menarik. Nah, coba sekarang Bu Widya tanya contohnya presentasi yang menarik seperti ini. Kira-kira dari gambaran ini saya minta Mas Zulkifli memberikan gambaran. Presentasi apa sih yang menarik ini, kok di depan ini ternyata banyak orang yang tertawa ketika melihat seorang temannya untuk presentasi. Saya ingin Mas Yul, coba Mas Yul jawab. Sepertinya itu presentasi berupa video, Bu. Berupa video ya, jadi Iya. videonya menarik ya. Jadi, Iya, betul, Bu. iya, mereka semuanya merespon dengan baik. Presentasinya, videonya menarik dan tidak ngantuk ya. Iya. Mungkin Mbak Yuli bisa menambahkan dari gambaran ini seperti apakah model-model presentasi supaya menarik gitu Mbak Yuli? Ada animasinya mungkin ya Ibu ya. Ada animasi untuk supaya tidak jenuh, karena kalau kita baca teks saja itu kita males Bu, mau lihat itu sudah males. Iya betul, tentu saja ada animasinya yang menarik ya, bahkan dari kartun-kartun, mungkin video atau apa mungkin yang menarik. Sekarang saya ingin Mas Hasrat, apa yang Mas Hasrat lihat dari gambar tersebut ini? Apa yang dilihat? Mereka asik menonton suatu video yang sangat bagus sehingga mereka bisa tertarik. Jadi semua penonton di sini mereka tertarik dengan penonton video tersebut. Iya, iya. Jadi apa kesimpulannya dari presentasi yang menarik? Kesimpulannya apa dari presentasi yang menarik? Ada di tujuan tadi, presentasi yang menarik adalah penyampaian informasi yang sangat menarik, bahkan dilengkapi dengan gambar, video, teks, dan lain sebagainya, sehingga presentasi tersebut hidup. Ya, terima kasih. Terus kemudian saya lanjutkan lagi, ini macam-macam metode presentasi. Metode presentasi The Rule of Three ini menitik beratkan pada poin penting dan memudahkan audiens dalam mengingat poin presentasi. Jadi kalau Bu Widya terangkan poin apa yang ada di presentasi tadi, misalnya, oh ada gambarnya Bu, oh ada animasinya Bu. Nah, itu menjadi poin penting pada presentasi. Nah, kemudian metode yang kedua adalah pecah kuca. Pecah kuca menekankan pada pembuatan materi presentasi sesederhana mungkin dan penyampaiannya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Secara garis besar, metode pecah kuca menggunakan format 20x20. Artinya, metode presentasi yang unik ini menganjurkan hanya maksimal 20 slide presentasi dan berdurasi maksimal 20 detik. Kemudian yang ketiga, metode problem solution. Teknik presentasi ini pada awal-awal penjelasan presentasi akan memaparkan suatu permasalahan atau hambatan. Ya, sesuai dengan namanya, problem solution ada
permasalahan, ada hambatan, kemudian ada solusinya. Kemudian yang keempat adalah metode presentasi dengan bercerita. Kebanyakan orang lebih suka mendengar cerita. Dengan presentasi bercerita, biasanya bisa membangun hubungan emosional dengan audiens. Ya, kemudian yang kelima, presentasi dengan humor. Ini adalah untuk meregangkan suasana agar audiens lebih santai dan bisa sekali menyisipkan humor atau candaan. Kemudian presentasi dengan pengulangan. Tujuannya yaitu agar mempengaruhi isi emosional audiens dan menggugah atau mengajak audiens sesuai dengan apa yang disampaikan oleh presenter. Nah, ini sekarang saya ingin tanya ke Mbak Setia. Coba metode the rule of three, apa artinya Mbak Setia? Metode yang menitikberatkan pada poin penting yang memudahkan audiens dalam mengingat poin presentasi tersebut, Bu. Iya, betul ini anak-anak? Betul yang disampaikan Mbak Setia? Betul, Bu. Betul, Bu. Iya. Oh. Sekarang Betul, Ibu. saya ingin tanya Mbak Ratri. Mbak Ratri, Ya, Bu. metode pecah kuca itu apa? Pecah kuca. Yang menekankan itu, Bu, pada pembuatan materi presentasi. Jadi presentasinya itu sesederhana mungkin dan penyampaiannya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Seperti itu, Iya, betul. Waktunya berapa, Mbak Ratri? 20 detik, Bu. Kira-kira 20 detik. Betul, Bu. 20 detik ya. Ya, formatnya 20 kali 20. Ya. Jadi, ada 20 slide, berdurasi maksimal 20 detik per slide-nya. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Sekarang saya ingin tanya, Mas Nur kok nggak kelihatan ya, Mas Nur ya? Ngantuk. Yang problem solution itu apa, Mas Nur? Presentasi yang mengedepankan permasalahan berikut solusinya. Oh iya, betul. Wis pinter-pinter muridnya Bu Widya ini semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada gambar ini. Yang sebelah ini ada gambar orang yang memakai iPod. Yang sebelah kanan gambar orang yang memakai Walkman. Nah, ini adalah sebuah bentuk presentasi. Nah, dari gambaran ini bisa disimpulkan yang sebelah kiri yang memakai iPod ini meskipun tampilannya sederhana, tapi bukan seadanya, ya. Berbeda dengan yang sebelah kanan pakai Walkman. Ini tampilannya kayak seadanya ya. Jadi kira-kira dari dua gambar di samping ini, presentasi yang menarik dan tidak menarik, kira-kira yang mana, Mas Nur? Presentasinya yang pakai iPod apa yang pakai Walkman? Pakai iPod. Kenapa? Maco. Maco, Ya. Bu. Jadi presentasinya meskipun sederhana harus tetap keren ya. Kita harus tetap keren meskipun sederhana harus tetap keren. Nanti kalian waktu praktek itu Bu Widya harapkan kalian membuat presentasi yang bukan hanya saja sederhana tapi menarik, tetapi bagus, berisi, punya sesuai dengan tema dan lain sebagainya ya. Tadi
informasi yang ada di dalamnya itu bisa mengena semuanya. Ya. Kemudian Bu Widya akan tampilkan lagi, gambar lagi. Nah, ini ada gambar lagi. Nah, ini adalah contoh presentasi dari Bill Gates. Nah, apa yang kalian lihat dari presentasi Bill Gates? Bill Gates ini menjelaskan apa sih? Menjelaskan apa sih? Di situ ada perangkat, ada orang, ada macam-macam ya perangkatnya. Ada laptop, ada PC, ada audio, video, kamera, ada orang. Nah, maksudnya apa presentasi Bill Gates ini? Coba sekarang Bu Widya ingin Mas Salesman mengartikan apa yang kamu lihat dari presentasi Bill Gates di sini? Apa? Kelihatan apa di situ? Orang lagi memberikan pemaparan, Bu. Oh, orang memberikan pemaparan. Pemaparan apa yang ada di situ? Bingung ya? Bingung ya, Mas Sales ya? Iya, nggak jelas sih, Bu. Iya, bingung ya, nggak jelas ya. Nah, ini akibatnya presentasi yang idenya itu bertumpuk-tumpuk, ya, idenya itu bertumpuk-tumpuk. Jadi audiensnya tidak bisa mereka-reka ini untuk apa. Nah, ini karena mungkin di sini ada banyak gambar dan teks yang kemudian tidak dijelaskan secara rinci. Di situ akibatnya pemirsa tidak lagi fokus pada pembicara. Jadi audiensnya itu fokus melihat slide-nya. Ini untuk apa? Karena slide-nya terlalu banyak konten, kemudian terlalu banyak gambar, sehingga audiensnya tidak bisa melihat atau fokus lagi pada pembicaranya, melainkan hanya berusaha membaca alur daripada teks tersebut. Nah, ini contohnya. Makanya kalau kalian nanti membuat teks presentasi, itu harus jelas ya. Yang kalian tampilkan harus jelas dan berisi, berbobot. Nah, temanya juga harus runtut. Nah, ini cara-cara teknik presentasi yang efektif. Nah, supaya kita nanti bisa mengerjakan lembar presentasi dengan baik, kita harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri dengan baik, kemudian memberikan pembuka yang apik, jadi desainnya harus bagus, kemudian pengantarnya harus bagus, kemudian perhatikan komunikasi nonverbalnya, jadi tulisannya ini bentuknya baku atau tidak, gitu ya, jangan asal membuat kata-kata yang tidak baku, atau seperti bahasanya orang Jakarta itu gue, lo, kayak gitu-gitu ya, nggak baku ya, jadi harus baku. Kemudian perhatikan desain slide materinya. Desainnya nanti kita mau kepingin seperti apa sih desainnya. Nah, ini harus sesuai dengan tema desainnya ya. Kita temanya mau tema yang formal atau non formal, itu kita harus bisa menentukan. Kemudian kita harus tetap percaya diri. Nah, kita harus tampil percaya diri untuk menyampaikan supaya presentasinya nanti bisa bagus dan bisa terserap ke audiens. Kemudian mencari mentor untuk latihan. Nah, ini teman-teman, misalnya teman-teman kalian saling melihat nanti hasil kerja kalian melalui presentasi. Nah, ini nanti Bu Widya setelah memberikan praktek, kalian harus bisa, ya teman-teman kalian harus bisa menilai kira-kira presentasinya kelompok 1
bagaimana nanti nilainya kelompok 1? Nah, saling menilai sendiri-sendiri. Kelompok 1 dinilai kelompok 2, kelompok 2 dinilai kelompok 3, kelompok 3 dinilai kelompok 4, dan lain seterusnya. Kemudian setelah itu kalian harus bisa mengevaluasi apakah presentasi saya ini sesuai atau tidak. Nah, kemudian kalau memang belum sesuai, maka harus terus berlatih. Kemudian menggunakan jeda secara efektif. Jadi kalau berbicara itu tidak ngomong terus tanpa kita memperhatikan audiensnya, ya. Kita harus tetap memperhatikan audiensnya. Teman-teman kalian ngomong di depan kelas, berbicara di depan kelas, terus kalian tidur. Nah, ini tidak menghargai orang untuk berpresentasi, ya. Nah, kemudian melibatkan audiens, jadi saling menanya apakah kalian jelas atau tidak, nah, seperti itu. Kemudian setelah itu tarik napas dan buat dirimu rileks. Dari sini sebelum Bu Widya memberikan langkah-langkah presentasi, apa ada yang perlu kalian tanyakan? Silakan kalian menanyakan. Monggo silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan, atau ada yang kurang jelas anak-anak? Jelas, Bu. Sudah jelas semua, Bu. Jelas, Bu, jelas. Baik, ya, sudah jelas semua. Baiklah. Sekarang habis ini Bu Widya akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah untuk membuka Microsoft PowerPoint. Nah, jadi yang pertama kali mungkin nanti kalian buka Start, kemudian langsung pilih langsung ketikan PowerPoint gitu ya, nanti langsung muncul jendela PowerPoint. Nah, seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kalian pilih desain yang sesuai yang kalian inginkan, ya. Desain yang kalian inginkan, misalnya Berlin, ya. Oke. Nah, sudah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, setelah itu di sini ada menu-menu yang bisa kalian gunakan, sama halnya ketika kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Excel. Di sini tentu saja ada menu file, kemudian menu home, kemudian insert, design, transition, animation, slideshow, review view, dan format. Nah, pada halaman pertama nanti kita buka di menu home. Di menu home ini tentu saja kalian bisa membuat new slide, ya. Pilihan di sini new slide, di sini ada title slide, biasanya untuk judul, kemudian title and content, biasanya untuk judul dan konten isi, ya. Kemudian section header, biasanya untuk penamaan di bawah itu header, ya. Kemudian ada dua konten, mungkin ada yang dua konten berbeda. Kemudian dan lain selanjutnya, nanti sesuai dengan fungsinya. Nah, ini nanti bisa kalian praktekkan sesuai dengan fungsinya kalian buat. Nah,
di sini. Nah, untuk membuat judul, langsung saya ketikkan di sini pemanfaatan TIK di era globalisasi. Nah, misalnya Bu Widya membuat presentasi tentang pemanfaatan TIK di era globalisasi itu seperti apa ya, perkembangan TIK di era globalisasi. Nah, ini kita bisa mengetikkan teks di sini. Kemudian di sini, oh iya, logo. Kalian bisa menambahkan logo ya di menu insert. Kemudian menu insert ini ada picture ya. Kalian bisa masukkan nanti gambarnya ya, gambarnya misalnya gambar ini bunga ya. Di-insert aja. Nah, di-insert aja gambarnya bunga, maka akan muncul gambar yang kalian inginkan ya. Nah, seperti ini. Logo pun seperti itu. Kalian kalau sudah punya gambar logo, nanti kalian buat masukkan logo ya. Kemudian di situ juga ada di menu insert banyak ya, kalian bisa lihat di situ ada picture, screenshot, foto, save. Save ini biasanya kalau misalnya Bu saya kurang teksnya, harus melakukan apa gitu misalnya. Oh, menambahi teks. Nah, lewat sini aja. Lewat sini aja. Misalnya ada di sini buat konten lagi, misalnya selain nama siswa apa gitu boleh ya. Nah, terus kemudian setelah menu insert ada desain. Nah, Bu saya background yang oranye ini kurang cocok Bu. Saya mau ganti desain. Oh ya, ganti desain warna ungu. Ya, boleh saja ya, semuanya akan ganti ungu. Kalau nanti gambarnya ini saya ingin slide-nya dari slide 1 dan slide 2 berbeda, boleh. Nanti kalian format background ya. Kalian format background sudah, nanti gambarnya per slide bisa diatur sendiri. Ada solid fill, gradient fill, picture, pattern, height, dan lain sebagainya di situ ya. Nah, nanti kalian sambil praktek, kalian nanti bisa menentukan sendiri seperti apa keinginan kalian. Kemudian setelah desain, kalian transisi. Nah, transisi ini kalian bisa menambahkan split. Misalnya transisinya dari slide 1 ke slide 2, slide 2 ke slide 3, itu pakai transisi. Kemudian kalau mau menambahkan animasi, mungkin di teksnya di sini kalian tambahkan animasi float. Boleh, ya. Seperti itu dan lain seterusnya. Kemudian slideshow, kalian ingin menampilkan, biasanya pakai F5. Boleh, langkah cepat. Kemudian ada review, view, dan lain sebagainya. Oke, dari sini untuk menampilkan audiens tadi Bu Widya lupa ya, insert misalnya di sini kalian menambahkan misalnya di sini konten ya. Kalian di sini ada konten insert table. Ini berarti untuk menambahkan table. Nanti ketika kalian yang kemarin, pelajaran kemarin kalian buat Microsoft Excel, kalian sudah buat tabel daftar nilai. Kalian sekarang mau mempresentasikan, boleh. Langsung saja dipanggil ya ke insert table. Kemudian di sini ada insert chart. Kalian bisa menambahkan grafik. Kemudian di sini chart ya. Kemudian di sini ada grafik, menambahkan grafik, picture, online picture, insert video. Nah, sudah. Dari sini mungkin anak-anak ada pertanyaan sebelum Bu Widya lebih lanjut lagi. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Mas Nur sudah jelas? Sangat jelas, Bu. Anak-anak jelas semua? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Kalau sudah Bu Widya ingin memberikan tes
memberikan pretest pada kalian ya. Bu Widya ingin memberikan pretest. Ini. Nah, sekarang Bu Widya ingin menanyakan pada kalian, di samping ini ada, sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Nah, di samping ini ada gambarnya presentasi. Di samping kiri saya ada presentasi yang tidak menarik. Semuanya pada tidur, tidak memperhatikan. Ada apa dengan presentasi yang di sebelah kiri? Setelah tidur itu, Bu. Iya, presentasinya di sebelah kiri. Kenapa semuanya tertidur, Mbak Yuli? Membosankan, Bu. Membosankan, Bu. Mulai tadi ngoceh gitu tuh, Bu. Nggak ada Siapa animasi tahu yang menarik, Bu. Iya, Nyindir itu, Bu. presentasinya kok membosankan ya. Jadi kayak di sini yang pemberi informasi ini seperti ngomong sama siapa, ngomong sama orang tidur ya. Semuanya pada tertidur semua ini. Iya, mungkin Mas Yosa bisa memberikan penilaian dari gambar di samping kiri dan samping kanan ini. Penilaiannya seperti apa, Mas Yosa? Bisa, Bu. Dari gambar sebelah kiri itu saya perhatikan dari sini, Ibu, seseorang membuat presentasi tanpa menggunakan alat ataupun media yang tepat. Sepertinya mungkin Bapak itu saya lihat PowerPoint-nya pun tidak bagus. Dan di sebelah itu yang banyak ceweknya itu, Bu, bersama Bapak-bapak itu, yang ada gambarnya, itu mungkin lagi mereka mengasih tangan karena di depan mereka itu ada yang presentasi menggunakan seperti yang Ibu jelaskan tadi itu PowerPoint itu banyak hal ya. Mungkin mereka telah membuat PowerPoint yang lebih tepat seperti menggunakan video, animation dan lain-lain, Bu. Itu dari saya. Iya, pinter sekali Mas Yosa. Jadi pembelajarannya Ibu hari ini mengena ya, jadi kalian bisa memahami presentasi manakah yang baik dan manakah presentasi yang kurang sempurna. Nah, sekarang saya ingin tanya Mbak Setia, jadi hal-hal apa saja Mbak Setia agar presentasi kamu menarik di depan publik? Apa saja Mbak Setia yang menarik di depan publik, bagaimana? Dalam penggunaan kalimatnya juga, Bu. Lalu penyampaiannya baik, Ya. slide-nya yang menyenangkan, dalam artian ada animasi mungkin atau gambar yang sesuai materi. Lalu pesan yang disampaikan itu mengena. Iya, betul, betul sekali ya. Jadi presentasi yang menarik itu antara lain penyampaiannya baik, ya, penyampaiannya baik. Terus inti yang disampaikan harus jelas. Kemudian penyampaiannya menyenangkan, ya, tidak membosankan, harus sesuai dengan materi, ya. Kemudian pesan yang disampaikan harus mengena. Tujuannya apa sih yang ada pada presentasi tersebut? Kan seperti itu, ya. Baik anak-anak, kalian sudah melihat presentasi yang Bu Widya jelaskan, dan saya kira untuk itu Widya ingin memberikan LKPD atau lembar kerja. Nanti kalian harus mengerjakan pretest dan post-test yang Bu Widya berikan. Nah, ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan presentasi? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Jadi, apa yang dimaksud presentasi?
Ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Mbak Yuli, presentasi itu apa? Apa presentasi Mbak Yuli? Nah, presentasi ini untuk apa, Mbak Yuli? Untuk memberikan informasi kepada audiens atau peserta workshop atau rapat atau apalah, sebagai media untuk menyalurkan apa yang kita akan sampaikan. Iya, betul. Sekarang Bu Widya mau nanya lagi. Sebutkan macam-macam metode presentasi yang kalian ketahui. Nah, macam-macam metodenya apa saja? Mungkin Mas Nur, ketua kelasnya, bisa menjelaskan macam-macam metode presentasi. Lupa, Bu. Waduh, Mas Nur kok lupa. Ayo yang lainnya bisa menolong Mas Nur. Ada the rule of three, seperti yang tadi ada pecah kuca, apalagi. Problem Mbak solution, Ratri. Bu. Ada problem solution. Betul. Mbak Setia, apalagi. Metode dengan bercerita. Betul. Terus apa lagi? Dengan metode dengan humor dan metode Ya. pengulangan. Iya, betul. Nah, anak-anak, sekarang ini sumber belajarnya ya. Jadi kalian sumber belajarnya nanti bisa kalian lihat materi lengkapnya di www.youtube.com watch. Ini linknya dan modulnya sudah ada di situ di buku TIK dan simulasi digital. Nah, sekarang untuk itu nanti setelah ini kalian membuat presentasi dari Microsoft PowerPoint. Nah, kelompok satu sudah membuat Sudah, Bu. presentasi, sudah membuat. Ya. Sudah, Ada Bu, lihat sudah tentang semua, apa? Bu. Presentasi nomor 1, Mas Nur. Sudah, Bu. Oh, sudah Siap. membuat, ya. Kelompok 2 sudah membuat. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oh iya. Kelompok 3. Sudah, Bu. Siap. Oh, siap. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah, Bu. Pinter. Kelompok 5. Sudah, Bu. Mas Maseli. Sudah, Bu. Kelompok 5 sudah. Oke. Sudah, Bu. Sudah. Nah, anak-anak, berdasarkan penilaian sikap yang saya amati tadi, ya, ketika Ibu menjelaskan tadi, dan Ibu menjelaskan diskusi dan praktik, Ibu menyimpulkan bahwa kriteria kelas ini adalah sangat baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, jempol untuk kalian semua ya, sangat baik. Ya, ini untuk nilai rata-ratanya dari tingkat rata-ratanya untuk post-test hari ini 95,37%, nilai rata-rata pre-test 60,55%, dan ada peningkatan 22,04%. Nah, ini penilaian keterampilan. Ibu, penilaian keterampilan, pengamatan Ibu pada kegiatan diskusi ini dan praktek yang sudah kalian laksanakan, maka Ibu menyimpulkan kriteria keterampilan kalian di kelas ini baik. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, selamat belajar dan terus belajar, jangan patah semangat, dan kalian harus terus menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, Bu Widya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya. Terima Baik. kasih Bu Widya. Sama-sama. Terima Untuk kasih Bu berikutnya, Widya. Bu Ratri, silakan. Sama-sama. Habis ini baru Pak Maseli ya. Pak Maseli